Kalau kita mengaku mencintai NKRI, mengaku menjadi nasionalis, membiarkan hutan dibabat, membiarkan sungai diuruk, membiarkan laut diuruk, dan membiarkan mata air mengering, saya katakan Anda pembohong. Dan Anda tidak mencintai Indonesia. Saya secara pribadi hari ini anak-anak muda, Kak Warnas mulai posting di media sosial, mereka menggugat, Pak. Apa yang mereka gugat? Belanda menjajah Indonesia 350 tahun, gunung masih utuh, samudra masih terbentang luas, sungai-sungai jernih, dia meninggalkan perkebunan yang terhampar, bangunan-bangunan yang indah, gedung-gedung yang kokoh, jalan-jalan yang kuat, jembatan kereta api yang kokoh. Indonesia merdeka 80 tahun. Gunung gundul, sungai keruh, hutang menggunung, bangunan-bangunan hampir tidak ada yang berkualitas, jalan-jalan mudah rusak, jembatan mudah roboh. Pertanyaannya adalah, siapa yang penjajah itu? Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi meradang, guys, ya kan, emosinya itu meledak-ledak, emosinya itu memuncak. Ya, kita tahu lah ya, bahwasannya baru-baru ini itu telah terjadi bencana alam di Sumatera, di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, udah gitu di Aceh, ya kan, yang meluluh lantahkan pemukiman warga. Turut berduka cita pokoknya dari gua nih untuk para korban yang meninggal, terus untuk para korban yang selamat, semoga diberi kesabaran dan diberi ketabahan. Kita tahu lah ya, kita ini sekarang ini harus benar-benar bergotong royong, berpegangan tangan, saling bahu-membahu, tolong-menolong, membantu, ya kan, saudara-saudara kita yang ada di Sumatera dan di Aceh sana, guys. Tidak dipungkiri, bencana alam ini tuh udah pasti ada tangan-tangan yang nakal, ya kan, yang disebabkan oleh tangan-tangan nakal gitu kan. Masa sih, ya kan, banjir bandang ini tuh kalau misalkan gak ada tangan-tangan nakal, itu kayu-kayu gelondongan itu pada ikut turun ke bawah, ya kan. Ya nggak usah nggak usah berpikiran yang jauh-jauh lah gitu kan. Gini aja, ya kan, tidak akan ada asap kalau tidak ada api, begitu, ya kan. Sekarang nggak usah jauh-jauh, ya kan, karena kita tahu tidak mungkin gitu kan suatu bencana itu terjadi kalau misalkan tidak ada campur tangan manusia gitu kan. Makanya kita harus mengantisipasi aja gitu untuk kedepannya. Semoga bencana-bencana yang ada di Indonesia ini tuh segera cepat tertangani, dan semoga untuk kedepannya tidak ada lagi bencana-bencana yang membuat banyak korban gitu kan, korban-korban jiwa, korban-korban yang memakan korban jiwa gitu ya kan. Maksud gue memakan kerusakan-kerusakan, mau itu materi, mau itu apapun itu, ya kan. Pokoknya intinya segera pulih kembali begitu. Karena di video yang tadi lewat, guys, ya kan, kalian dengar sendiri, kalian udah tonton kan videonya ketika KDM itu lagi berpidato di hadapan para hadirin, ya kan, yang benar-benar sangat meledak emosinya gitu kan. Dulu itu waktu penjajahan Belanda itu di Indonesia itu kan meninggalkan banyak peninggalan. Ya, benar sekali apa yang dikatakan KDM. Hamparan perkebunan yang sangat indah, bangunan-bangunan yang kokoh, jalan yang sangat bagus, yang kuat, jembatan-jembatan yang kuat. Tetapi ketika setelah kemerdekaan Republik Indonesia 80 tahun kita merdeka, ya, itu banyak bangunan-bangunan, banyak jalan yang dibangun, banyak jembatan yang dibangun itu ya pada rapuh-rapuh, pada keropos-keropos. Udah gitu pembabatan hutan di mana-mana, ya kan, pembabatan hutan yang sehingga menyebabkan banjir bandang seperti di Sumatera Barat, di Sumatera Utara, dan di Aceh. Itu kan tidak dipungkiri, ya kan. Berarti benar banget apa yang dikatakan sama KDM. Sebenarnya siapa sih penjajah yang sebenarnya itu gitu kan? Ya itu kita sendiri, guys, ya kan. Rakyat kita sendiri gitu. Jadi bukan rakyat. Jadi maksud gue tuh kayak yang ya orang-orang yang ya itulah yang terdekat aja gitu. Makanya kan kata Bapak Insinyur Soekarno, Presiden Republik Indonesia yang pertama, dulu juga pernah berbicara, ya kan, musuh yang nyata itu adalah ya orang yang di sekitar kita sendiri ini, ya kan.
Jadi tidak dapat dipungkiri lagi kalau misalkan bencana alam yang disebabkan oleh tangan manusia ini tuh banyak banget begitu kan guys. Coba kalau misalkan tidak ada pembabatan hutannya secara ugal-ugalan. Sebenarnya sih pembabatan hutan atau penebangan kayu di hutan-hutan itu diizinkan, diperbolehkan, karena kan sesungguhnya kekayaan yang ada di Indonesia ini, yang ada di alam Indonesia ini, pokoknya yang di kita lah itu ya, itu rakyat itu apa namanya, wajib atau bukan wajib ya, disebutnya tuh boleh gitu ya kan untuk menikmatinya seperti itu. Tetapi kalau misalkan secara ugal-ugalan ya yang kita rasakan yang seperti yang sekarang ini gitu kan, ini kan pasti ada campur tangan orang-orang yang penting-penting ya kan. Nggak mungkin kalau misalkan tiba-tiba ada orang yang menebang pohon sembarangan, itu tidak mungkin guys, pasti ada campur tangannya lah ya kan. Makanya KDM itu sekali lagi menegaskan di video yang tadi lewat itu sangat luar biasa. Itu adalah cerminan contoh cuplikan video, walaupun hanya cuma 1 menit berapa detik gitu kan, tetapi benar-benar kena banget di dalam hati, benar-benar apa namanya, luar biasa gitu, membuat kita ini apa ya, tercengang gitu ya kan, sampai-sampai ya emosi, sampai-sampai ya seperti itu ya kan. Jadi saking cintanya KDM ini kepada alam ya kan, saking cintanya KDM ini tuh kepada Indonesia, khususnya Jawa Barat, karena kan dia itu gubernur Jawa Barat, termasuk gua adalah warganya. Jadi ya begitu ya kan. Makanya yuk kita bareng-bareng nih, kalau misalkan kita melihat hal-hal yang mungkin hal-hal tersebut itu merusak alam atau apapun itu, kita hentikan bersama-sama. Nih guys ya kan, kita balik lagi ke topik yang sekarang lagi hangat ya kan, yang menjadi duka cita untuk kita semua ya kan, khususnya warga Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh umumnya, untuk kita masyarakat Indonesia. Ini ada video dari Menteri Kehutanan ya kan. Kita tahu Menteri Kehutanan itu adalah Bapak Raja Juli Antoni, yang dia itu lagi berada di Agam, Sumatera Barat. Ini kita tonton aja videonya guys ya. Mengucapkan bela sungkawa sebesar-besarnya atas musibah yang kita hadapi bersama pada hari ini. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan baru saja saya bersama Kapolda Sumbar, Riau, dan TNI mengevakuasi 2 jenazah, 2 korban meninggal. Dan saya kira hari-hari ini masih ini yang harus menjadi fokus utama kita, melakukan tanggap darurat. Tadi seorang ibu di posko dengan sedih hati berbicara bahwa beliau masih kehilangan seorang adik kandung dan anaknya ya, jadi ponakannya. Kami terus berkoordinasi tentu dengan TNI Polri untuk menyelesaikan dulu tahap tanggap darurat ini ya. Bantuan alhamdulillah sudah banyak masuk. Tadi dari Pak Sekda masih ada beberapa tempat yang masih terisolir. Nanti kita data lagi Pak Sekda agar alat berat kita arahkan ke tempat-tempat yang terisolir tersebut. Sekali lagi fokus utama pemerintah pusat, daerah, TNI Polri pada saat ini adalah masa tanggap darurat ini, mengevakuasi korban, ya, rehabilitasi. Saya dengar dari Polda Riau juga sudah mengirim 5 psikolog untuk trauma healing bagi adik-adik kita yang mempunyai potensi trauma dengan kejadian ini. Sekali lagi kita coba fokus hari-hari ini untuk menyelesaikan proses evakuasi dan tanggap darurat ini. Kita melakukan backup di 3 wilayah provinsi yang terdampak, baik itu Aceh, Sumut maupun Sumbar. Karena wilayah Riau dekat dengan Sumbar dan butuh respon cepat, kita datang. Yes, ya kan. Jadi itu adalah video di mana Bapak Menteri Kehutanan, ya kan, Menteri Kehutanan yang datang langsung ke Agam, Sumatera Barat. Jadi video ini tuh sebenarnya udah dari beberapa hari yang lalu lah telah diunggah, kalian juga udah pasti nonton. Tetapi di sini yang menjadi catatan yang penting ya kan untuk Bapak Raja nih, ya kan, Bapak Raja Juli Antoni, dari saya pribadi semoga saja untuk kedepannya kalau misalkan ada penebangan pohon di hutan itu benar-benar harus dievaluasi lah izin-izinnya ya kan. Atau misalkan yang masih sekarang lagi berjalan nih, sok segera ya kan dievaluasi. Jangan sampai gitu kan terjadi hal-hal seperti ini lagi di Indonesia gitu, khususnya di Sumatera Barat, di Sumatera Utara, dan di Aceh sana. Karena kan kalau misalkan nggak ada asap itu nggak mungkin ada api gitu kan. Balik lagi jadi ke situ guys ya kan. Udahlah ya Bapak Raja, semoga untuk kedepannya Bapak Raja Juli ini ya kan tetap
selalu apa ya, berhati-hati lagi dalam bekerja gitu kan, harus pilih-pilih lah ya kan, mana nih yang hutan yang wajib misalkan yang mau diberi izin gitu untuk penebangan pohonnya ya, dan harus dipantau terus kalau lagi udah penebangan gitu kan, jadi biar nggak ugal-ugalan ya. Intinya ini untuk kebaikan kita bersama seperti itu. Dan tadi kalau udah simak videonya ya kan, beliau juga ikut mengevakuasi 2 jenazah katanya seperti itu. Jadi pokoknya kita berdoa terus ya kan guys, untuk saudara-saudara kita yang ada di sana, untuk Pak Deddy Mulyadi juga, Gubernur Jawa Barat, sehat terus ya kan. Dan alhamdulillah beliau itu sosialnya luar biasa ya kan, punya hati yang sangat bersih sehingga beliau itu mau membantu ya kan para korban yang ada di Sumatera sana gitu kan, yang ada di Aceh gitu ya. Oke, pokoknya untuk kalian semua, jadi simak aja videonya seperti itu. Yang ingin beri komentar, yang ingin beri tanggapan, kasih komentar aja guys di bawah.